Baik, selamat datang di channel saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, rekan-rekan sebangsa dan setanah air ya. Ya, kita sudah mengetahui bagaimana banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi yang ada di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Tidak terlepas daripada adanya badai siklon yang dikemukakan oleh BMKG kita, namun diperparah dengan keadaan kondisi alam yang sudah eh, alamnya sudah gundul hutannya ya, terkait eh, baik itu pertambangan dan juga eh, peralihan fungsi lahan. Nah, sebelum sampai kita ke topik pembahasan yang ingin saya tuju, Tuhan menciptakan bumi ini beserta isi-isinya itu memang untuk diciptakan untuk manusia agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kelangsungan lebih baik hidup daripada manusia. Ya, semua yang terkandung di bumi ini bisa dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan manusia. Namun di sisi lain, nah kita harus tetap menjaga, memperhitungkan, mengelola amdalnya ya. Analisis dampak lingkungannya juga harus kita pertimbangkan. Jika kita melihat kondisi yang ada di apa ya, tap tank ya, berdasarkan apa namanya, banyaknya literasi ya, referensi gitu yang udah kita lihat bagaimana hutan-hutan itu udah beralih fungsi menjadi kebun-kebun dan juga pertambangan. Demikian juga di Aceh, demikian juga di Padang, begitu kan. Nah, yang saya ingin tekankan, eh, boleh Bung apa namanya, mengelola sumber daya alam? Ya boleh. Ada peraturan perundangannya pasal 33 kan. Bumi, air dan isinya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Nah, pertanyaan di sini, rakyat yang mana? Itu aja. Beberapa waktu lalu ada statement menteri mengatakan zaman dahulu negara-negara maju juga mengeksplorasi alam sedemikian parahnya. Iya, mereka melakukan itu untuk masyarakatnya. Nah, ini untuk segelintir orang gitu loh. Ya itu konsekuensinya bernegara demokrasi, ya itu tadi kapitalisme kan gitu. Siapa yang makan? Ya itu mereka yang memiliki modal besar, kapital, yang memiliki kemampuan sumber daya, yang bisa mengelola tambang gitu. Apa dapatnya buat warga sekitar? Tanya aja warga sekitar apa mereka dapat. Nggak ada, begitu kan. Bagaimana seharusnya Bung? Ya, pemerintah memiliki badan usaha milik daerah seperti perusahaan pengelolaan tambang, begitu. Masa kita nggak punya? Masa orang lain yang punya? Ada aja. Kita kan eh, Tuhan menciptakan sumber daya alam itu kan, itu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar gitu. Masalah legal nggak ilegal itu sama aja, itu sama-sama merusak gitu. Walaupun dia legal tapi kalau semua dibabat gimana? Logikanya di situ kan gitu. Nah, untuk itu apa yang perlu kita benahi? Ya sistem perhitungannya tadi, analisis dampak lingkungannya tadi kan. Nah, sebelum sebelum dikelola tambang ini ataupun beralih fungsi lahan ini, hutan ini, diperhitungkan jika hujan gimana, terus berapa jarak yang apa namanya yang cocok untuk dari posisi tambang atau posisi hutan ke pemukiman. Nah, alam mana bisa kita salahin alam? Terjadinya banjir bandang karena adanya apa eh, apa namanya siklon yang nggak biasa. Mana bisa kita salahin? Namanya alam ya kan.
Udah itu udah di jalurnya. Sekarang kitanya manusianya. Kemampuan kita untuk mendata kapan terjadi itu kan ada periodenya itu, berperiode dia itu, mungkin setiap 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, 50 tahun sekali akan terjadi badai, ya akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Nah, bagaimana negara kita melalui apa namanya, lembaga yang berwenang, institusi yang berwenang bisa mencatatkan, mendatakan itu semuanya supaya kedepannya supaya bisa kita antisipasi. Saya tidak ini ya, hmm, saya tidak anti dengan eksploitasi alam karena memang itu diperlukan juga untuk kebaikan, kemajuan manusia. Namun di sisi lain harus diperhitungkan kemajuan untuk siapa. Apakah warga sekitar menikmatinya? Itu pertanyaannya. Apakah dengan mengambil tambang itu diberikan 75% buat warga sekitar melalui apa? Infrastruktur yang jelas, fasilitas yang jelas, ya, kemajuan inovasi yang jelas, baru perekrutan tenaga kerja yang keras, yang jelas, baru sekolah di bidang itu, jurusan itu. Misalnya di situ ada tambang emas, dibikinlah di situ sekolah bagian pertambangan. Kan begitu dia. Bukan dikeruk dari situ dibawa entah kemana-mana ke pusat sana. Yang mewah yang di pusat sana. Yang kayak gelandangan orang-orang sekitar tambang. Tapi ini nggak masalah ya, bagi saya ini nggak masalah. Cuman kalau bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Karena saya yakin seperti jarum jam ya, setiap 24 jam sekali berputar, hidup ini juga berputar. Setiap 24 jam sekali terbit matahari, setiap beberapa periode ada bulan purnama, ada rotasi. Saya yakin itu. Hidup ini berputaran dan kemungkinan kita juga ini berputar. Aku hidup nanti mati, mungkin kembali lagi, tergantung apa yang nanti kurasakan di kemudian hari. Ya tergantung apa yang kulakukan di kehidupanku yang sebelumnya. Nah, buat kalian ya, para apa, para pengusaha-pengusaha ini, ya nikmati aja hidup kalian dulu di sini kan gitu. Yakinlah suatu hari nanti ada perputarannya itu. Nanti kalian rasakan apa yang dirasakan banyak orang. Mungkin nggak sekarang, mungkin nggak kalian, tapi pasti kalian lah. Mungkin dalam bentuk lain, kita nggak tahu kan. Nah, di situ keyakinan saya, ya. Kalian akan menikmati semua karma-karma yang udah terjadi. Bagaimana masyarakat kehilangan masa depan, kehilangan harta benda, kehilangan mimpi-mimpi yang sudah dibangun sejak lama, habis dalam hitungan detik. Tapi terlepas daripada itu, ini andilnya pemerintah. Nah, kalau pemerintah di sini nggak bisa berbenah, nggak lama lagi Indonesia pasti bubar. Saya yakin itu. Ini saya beri masukan buat presiden ya. Saudara itu, bapak itu bukan raja ya, bukan sultan, oke? Di sistem demokrasi ini bapak itu pelayan. Jadi gunakan kewenangan kekuasaan itu untuk betul-betul untuk mensejahterakan seluruh penduduk Anda. Sumber daya alam kita cukup kaya, ya. Manfaatkan itu. Berikan pendidikan yang betul-betul buat seluruh masyarakat supaya cerdas. Udah nggak usah perbanyak SMA, SMK dibanyakin supaya tamat sekolah bisa langsung ke juruannya sehingga tidak ada lagi kata-kata pengangguran. Juga para pejabat-pejabat kami yang memangku jabatan strategis, ya, itu amanah, ingat ya, itu amanah, bukan hadiah. Oke, saya tahu bagaimana apa namanya, saya tahu ketika kekuasaan itu berada di tangan Anda, kita ingin menunjukkan, menonjolkan diri, ya, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada pasangan, dan kepada pasangan yang di samping-samping itu.
yang di luaran itu, baik itu mau hiburan, mau itu simpanan. Tapi tetaplah kita jaga integritas kita lah. Kita laki-laki ini harus menjaga integritas, bos. Ya, apakah nggak cukup teriris hati kita melihat kejadian belakangan ini? Triliunan habis, menghapus peradaban manusia, desa hilang, semua hilang, anak-anak ribuan korban, jutaan bahkan jadi pengungsi. Mau sampai kapan kita begini terus, ya? Ingat ini video saya ini ya, jika kalian tidak berbenah, Indonesia tidak lama lagi bubar. Karena kenapa? Karena sumber daya alam yang ada di Indonesia ini di luar Pulau Jawa, tetapi pembangunan timpang. Pakailah kekuasaan itu yang diturunkan Tuhan kepada kalian untuk memajukan negara ini, mencerdaskan bangsa ini, ya, memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Dan jangan hanya modal ngomong aja, saya yakin itu. Lakukan dan eksekusi langsung apa yang menjadi kepentingan masyarakat umum. Dan mungkin ini pesan singkat dari saya, semoga eh, pemerintah bisa berbenah, ya. Sekian dan terima kasih.